Karakter utama cerita ini, Go Sung-wan, entah bagaimana berhasil meraih posisi puncak di kejuaraan Jiu-Jitsu internasional dan menyabet gelar juara dunia Jiu-Jitsu. Namun, dia tidak terlalu bangga dengan kemenangannya. Bukan karena musuhnya jauh lebih kuat, melainkan karena dia menempati posisi pertama setelah membiarkan rivalnya menghajarnya seperti pecundang yang menyedihkan selama 10 detik terakhir, dan bukannya melawan balik, dia hanya terus dipukuli. Selain hobi ini, dia juga seorang pekerja konstruksi yang mengoperasikan ekskavator dan mesin berat. Pekerjaan ini gajinya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk istri, anak perempuan, dan dirinya sendiri. Semua ini berkat saudara iparnya yang menggunakan sedikit kekuasaannya untuk memberinya pekerjaan ini. Dia sangat puas dengan hidupnya. Putrinya yang tercinta selalu memperbaiki suasana hatinya, dan bagaimana bisa kita melupakan istrinya yang luar biasa? Hidupnya begitu sempurna hingga dia sendiri sulit mempercayainya dan merasa sangat puas. Namun, ketika hidup sudah berjalan begitu sempurna, apalagi yang bisa diminta seseorang dari kehidupan? Tapi suatu hari, segalanya berubah. Seperti biasa mereka tidur, namun tiba-tiba terbangun di tengah malam. Karena wabah zombie, dia harus melawan zombie-zombie yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia dengan cepat mengalahkan 2 zombie, dan setelah bahaya berlalu, dia memeluk erat putrinya. Yang mengejutkan adalah dia saat ini berada di dalam sebuah department store bersama putrinya, Maena. Padahal seingatnya, dia sedang tidur di apartemennya bersama istrinya. Dia tidak ingat apa yang terjadi atau bagaimana dia bisa sampai di sini. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu, karena saat ini dia dikelilingi oleh monster yang haus akan daging manusia. Dia berlari masuk ke dalam gedung dan para zombie mulai mengejarnya. Dia melihat pintu keluar tepat di depannya, dan setelah masuk, dia segera menutup pintu tersebut. Dengan cepat dia mengunci pintu dan menggeser sebuah sofa besar ke depannya. Saat itulah dia melihat sesuatu yang membuatnya sedikit rileks. Dia melihat seorang tentara duduk di sana dengan senapan besar. Saat mereka saling memperkenalkan diri, semua menjelaskan situasinya dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu bagaimana kiamat zombie ini bermula. Dia sedang tidur nyenyak di rumahnya dan saat berikutnya dia sudah terjebak di antara para zombie. Tentara itu merangkum segalanya dan memberitahu bahwa sekitar 80% manusia di dunia telah berubah menjadi zombie. Sung-wan mendesak tentara itu untuk meminjamkan alat komunikasi karena dia mengkhawatirkan istrinya dan ingin menghubunginya. Namun, tentara itu tidak bisa begitu saja mengangkat telepon dan menelepon seseorang. Untuk menghubunginya, diperlukan peralatan komunikasi satelit. Karena itu, mereka harus pergi ke lantai paling atas. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai pangkalan militer. Sung-wan memohon kepada tentara itu agar mengizinkannya menggunakan perangkat komunikasi satelit sekali saja untuk mengetahui kabar istrinya. Tentara itu setuju, tapi sebelumnya dia sengaja membuat Sung-wan memohon-mohon. Saat mereka sampai di atap rooftop, Sung-wan menempelkan telinganya ke pintu untuk mengecek apakah ada zombie di sisi lain. Tapi prajurit itu tidak merasa takut karena meskipun ada zombie, dia memiliki senapan yang hebat. Dia menyuruh Sung-wan membuka pintu karena kakinya sedang cedera. Jadi dia akan memberi perlindungan dari belakang. Sung-wan termakan omongan bajingan ini, sementara putrinya merasa ada yang salah. Dia merasa prajurit bau itu tidak bisa dipercaya. Tapi ayahnya menyuruhnya bersembunyi di belakang prajurit itu dan tetap tidak mendengarkannya meski sang anak sudah memprotes. Kemudian dia membuka pintu sedikit dan mengintip ke dalam. Saat itulah dia melihat sekawanan zombie sedang berpesta di atap. Tiba-tiba, prajurit itu akhirnya menunjukkan wajah aslinya dan menembak perut Sung-wan. Dia benar-benar bajingan besar karena bisa tertawa setelah menembak warga sipil yang tidak bersenjata. Saat itulah Sung-wan menerjangnya sebelum dia bisa melepaskan tembakan kedua. Dia dengan cepat melakukan gerakan jujitsu dan segera menangkapnya. Tapi semua teknik ninja dan karate ini tidak ada gunanya di depan senapan otomatis. Tiba-tiba prajurit brengsek itu memegang senjatanya dan menembak kaki Sung-wan lagi. Begitu tertembak, Sung-wan melepaskan cengkeramannya yang memberi kesempatan sempurna bagi si bajingan untuk menjauh, dan begitulah nasib seorang juara dunia Jiu-Jitsu internasional menjadi sangat mengenaskan. Prajurit itu memperlakukannya dengan kejam. Setelah menerima banyak tembakan, Sung-wan terjatuh. Saat itu juga, si bajingan menangkap gadis kecil itu dan menguncinya di sisi lain pintu. Melihat hal ini, zombie-zombie mulai menerjang Sung-wan dari segala arah. Saat itulah, dari balik pintu, si prajurit mengungkapkan rahasia pengkhianatannya. Setelah penelitian, diketahui bahwa entah kenapa anak-anak kecil kebal terhadap virus ini yang mempengaruhi semua orang, itulah sebabnya anak-anak dijual dengan harga sangat mahal di pasar gelap. Di masa seperti ini, manusia telah menjadi lebih kejam daripada monster zombie, atau mungkin manusia memang selalu menjadi monster. Kata-kata ini sangat menusuk hati Sung-wan, terutama saat dia akan mati di tangan para zombie dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk putrinya. Kematiannya bukan sekadar kecelakaan, melainkan pembunuhan. Pembunuhan seorang juara Jiu-Jitsu. Akhirnya zombie-zombie mulai mengerumuninya, dan saat tampaknya dia sudah habis, tiba-tiba dia muncul dari kerumunan zombie itu dan mendorong monster-monster bodoh itu ke samping. Tak hanya itu, dia benar-benar mencabik-cabik tubuh mereka hanya dengan sentakan tangan. Dia berjalan ke tepi atap dan matanya tertuju pada orang yang telah mencuri putri tercintanya. Ada sesuatu yang berubah selamanya di dalam tubuhnya. Sekarang dia memiliki mata berkekuatan super yang bisa melakukan zoom. Pria ini menatap tajam bajingan yang telah menculik putrinya. Saat Sung-wan melihat putri tercintanya, dia melupakan semua batasan manusianya dan melangkah maju di atas atap itu. Sebagaimana seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi putrinya, dia pun melakukan hal yang sama dan melompat dari atas. Tentara yang berdiri di bawah menjadi bingung dan tidak mengerti apakah orang yang jatuh dari atas itu terinfeksi atau tidak. Prajurit bajingan itu menjadi shock, sementara temannya berkata betapa anehnya ada makhluk terinfeksi yang mencoba bunuh diri. Tapi apa yang mereka tahu, bahwa ini bukanlah burung atau pesawat, melainkan manusia yang akan turun dan menghancurkan mereka. Sung-wan
Sungwan menancapkan tangannya ke dinding terdekat dan dengan kekuatan ala Superman-nya, dia berusaha semaksimal mungkin memperlambat kecepatan jatuhnya. Meski sudah berusaha keras, pendaratannya sangat dahsyat hingga menimbulkan ledakan besar. Syukurlah ada yang menggunakan hukum fisika nyata dalam cerita ini. Singkatnya, setelah jatuh seperti itu, prajurit bajingan dan zombie-zombie kotor itu berpikir tidak ada zombie yang bisa selamat setelah pendaratan darurat semacam itu. Namun sedetik kemudian, wajah mereka berubah menjadi syok. Mereka sangat terkejut hingga prajurit lainnya digigit zombie dan dia sama sekali tidak peduli. Alasan keterkejutan mereka adalah Sungwan yang berlari cepat sambil meneriakkan nama putrinya. Saat prajurit bajingan itu mendengar suaranya, dia menyadari bahwa dia telah berurusan dengan ayah yang salah. Sungwan berlari kencang ke arah mereka. Saat itulah, si kerangka berjalan itu mencoba menembak Sungwan dengan senjatanya. Tapi sungguh, bidikan orang ini sangat kekanak-kanakan. Sepertinya dia bahkan tidak bisa mengenai pria yang berlari lurus. Dan pelurunya tidak mengenai Sungwan satu kali pun. Teman-temannya berpikir setidaknya dia bisa melepaskan satu tembakan, tapi itu di luar kemampuannya. Temannya bahkan mengejeknya, mengatakan bahwa dia hanya mempermalukan mereka semua, jadi dia tidak boleh menembak lagi. Sambil menghentikannya, tentara lain berencana menembak Sungwan. Orang itu membidik Sungwan dan sepertinya dia adalah juara menembak internasional karena orang ini hanya menembak sekali dan peluru langsung mengenai bagian sensitif Sungwan. Sayangnya, tertembak di area yang begitu berbahaya membuat kecepatannya berkurang. Namun semangat ayahnya masih sangat kuat. Melihat hal ini, para prajurit pun mulai berpikir, apakah ada zombie yang benar-benar bisa sekeras kepala ini? Ini adalah pengalaman pertama mereka dengan zombie seperti itu. Namun setiap kali Maena meneriakkan nama ayahnya, Sungwan mengabaikan rasa sakit dan terus maju agar bisa segera mencapai putrinya dengan cara apapun. Namun prajurit itu tetap memegangi Maena dan orang lainnya membidik sekali lagi. Kali ini dia benar-benar menjadi seperti John Wick dan melepaskan tembakan kepala yang kritis. Tekanan dari tembakan ini begitu besar hingga mendorong kepala Sungwan ke belakang. Tapi dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dia tidak akan mati sampai putrinya aman. Ketika para prajurit melihat bahwa peluru mereka praktis tidak berguna melawan zombie ini, mereka memutuskan untuk melemparkan granat. Mengetahui bahwa ini akan menyebabkan kerusakan besar, mereka tiba-tiba melemparkan granat. Namun Sungwan berlari begitu cepat sehingga dia tidak menyadari granat yang datang dan di detik berikutnya granat itu meledak tepat di depan wajahnya. Dari kejauhan, setelah ledakan besar, kepulan asap membubung. Bagi Maena, ini adalah pemandangan terburuk. Melihat ayahnya mati di depan matanya sendiri, dia hancur dan gadis kecil itu mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan ayahnya sambil menangis dalam diam. Tak lama kemudian, truk itu pergi menjauh. Di sisi lain, Sungwan terbaring pingsan akibat ledakan. Tubuhnya terluka parah, lengan kanannya putus total, dan darah mengalir dari perutnya. Namun dalam kondisi ini pun, dia hanya memikirkan putrinya. Sesaat kemudian, sekelompok zombie mengepung tubuhnya yang hancur untuk memakan sisa-sisanya dan menghabisi Sungwan selamanya. Mereka menatap mangsanya, sementara tubuh Sungwan mulai gemetar karena stres. Tapi ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena tubuhnya sedang beregenerasi dan menyembuhkan dirinya sendiri. Akibat ledakan bom, lengannya juga telah terputus. Namun hanya dalam beberapa detik, sebuah lengan baru mulai terbentuk dan menggantikan yang lama. Sekarang dia telah memiliki semua kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh karakter utama. Zombie-zombie itu syok melihatnya pulih dan Sungwan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Sungwan tetap pingsan untuk sementara waktu dan mengingat momen saat dia bersama putrinya, mengingat kembali bahwa dia telah berjanji kepada Maena untuk bermain bersamanya. Putrinya tahu bahwa ayahnya tidak pernah mengingkari janjinya. Mimpi indah ini berakhir saat Sungwan sadar kembali. Tubuhnya benar-benar bersih, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia gemetar dalam kebingungan dan bertanya, apa yang terjadi? Lalu dia melihat tangannya yang tampak sudah sembuh total. Kemudian dia berbalik ke arah pria di sampingnya yang bertanya apakah Sungwan sudah baik-baik saja sekarang. Pria itu mengerti bahwa Sungwan telah menderita banyak rasa sakit di tangan manusia. Karena itu, dia membawanya ke tempat persembunyiannya agar Sungwan bisa pulih. Meskipun pria ini tampak seperti zombie, dia memiliki kemampuan untuk berbicara dan meyakinkan Sungwan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Mereka sebenarnya berada di atas rakit dan pria ini sedang menunggu untuk menangkap ikan serta meminta Sungwan untuk membantunya juga. Namun Sungwan seketika menjadi panik dan mulai curiga padanya. Dia mencengkeram leher zombie yang terinfeksi itu. Zombie tua itu memahami pertanda ini dan mengira bahwa mungkin Sungwan telah kehilangan akal sehatnya dan menyerangnya seperti orang gila. Orang tua itu menganggapnya gila dan mencoba memukulnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Sungwan adalah seorang petarung profesional. Dia dengan mudah menjatuhkan pria itu dalam posisi kuncian lengan, arm lock, dan membuatnya merasa sangat kesakitan hingga memohon maaf. Namun Sungwan tidak berhenti di situ. Dia bangkit kembali dan mulai menendang zombie yang baru saja menolongnya ini. Akhirnya Sungwan mengerti bahwa zombie ini tidak akan melukainya dan benar-benar bisa berbicara. Masalahnya bukan karena dia bisa bicara, tapi karena sekarang Sungwan juga telah menjadi setengah zombie dan memiliki kekuatan untuk memahami sesamanya. Ngomong-ngomong, ingat saat aku bilang mereka pergi memancing, tapi tidak ada yang seperti itu karena mereka sebenarnya berada di kolam renang. Jadi pada dasarnya orang tua ini juga sudah gila. Namun Sungwan tidak membuang waktu dan menjelaskan segalanya padanya. Dan pria ini terkejut mendengar bahwa meski sudah terinfeksi, Sungwan tidak sepenuhnya gila dan masih mengingat segalanya tentang keluarga dan hal lainnya. Sungwan tidak ingin membuang waktu lagi dan menanyakan lokasi pangkalan militer terdekat. Untungnya, mencari arah itu mudah karena ada tanda-tandanya di jalanan depan. Sungwan berterima
berterima kasih atas bantuannya dan meminta maaf karena telah mematahkan lengannya. Saat itulah zombie tua itu menyadari satu hal, bahwa Sungwon memiliki kekuatan penyembuhan, sementara Sungwon mengira semua zombie memiliki kekuatan ini. Kenyataannya adalah zombie lain tidak bisa sembuh sepertinya. Sebaliknya, mereka selalu terjebak dalam kondisi hancur selamanya, meski tubuh mereka berkeping-keping sekalipun. Mendengar hal ini, Sungwon merasa menyesal karena dia baru saja mengubah lengan pria ini menjadi seperti mie. Dia mengalihkan pandangannya seperti pencuri, sementara orang tua itu menjelaskan bahwa Sungwon mungkin adalah orang pertama yang bisa mempertahankan ingatan manusianya karena tidak ada zombie lain yang bisa melakukannya. Manusia yang menjadi zombie akan melupakan segalanya dan mulai membunuh manusia seperti orang gila. Meski pernah ada waktu di mana mereka mulai berperilaku seperti manusia, tapi sekarang tidak lagi karena mereka menjadi semakin liar. Orang tua itu heran melihat Sungwon tidak hanya memiliki kekuatan regenerasi dan penyembuhan, tapi juga ingatannya tetap sama seperti manusia normal. Dari sini, jelas bahwa dia benar-benar tipe zombie yang berbeda. Alih-alih memuji diri sendiri, Sungwon mendesak untuk segera pergi menyelamatkan putrinya. Mendengar nama putri, si zombie tua mengajukan pertanyaan lain dan bertanya apakah Sungwon benar-benar terinfeksi, karena jika dia manusia, sulit untuk mempercayainya karena zombie secara alami menganggap manusia sebagai musuh. Orang tua itu tidak bisa membantunya, karena dia tidak ingin membunuh sesama jenisnya, yaitu zombie lain, begitu saja. Tapi baru saja dia menyerang Sungwon dan mencoba membunuhnya. Dan secara alami, satu zombie tidak akan berkelahi dengan zombie lainnya seperti itu. Hal ini membuktikan satu hal bahwa Sungwon lebih merupakan manusia daripada zombie. Berpikir bahwa sekarang dia harus pergi menyelamatkan putrinya sendirian, Sungwon duduk dan menanyakan jalan ke pangkalan militer. Tapi orang tua itu memberikan tawaran terakhir dan mengatakan agar dia melupakan keselamatan putrinya dan menghabiskan sisa hidupnya bersama zombie lain tanpa masalah. Jika dia pergi bertarung, mungkin dia akan terbunuh. Namun tanpa berpikir panjang, Sungwon menolak tawaran tersebut. Meski sudah ditolak, orang tua itu mencoba meyakinkannya sekali lagi dan berkata bahwa rencana Sungwon untuk menyelamatkan seorang manusia bisa menghancurkan hidupnya sendiri dan juga bisa menjadi ancaman bagi zombie lainnya. Namun dia tetap mengabaikan tawaran itu. Sayangnya, jawabannya tidak disukai oleh si orang tua yang menganggapnya sebagai ancaman besar dan mengumumkan bahwa Sungwon harus segera dibunuh. Tapi Sungwon cukup cepat. Dia merasa berdebat itu sia-sia dan melompat ke dalam air, berpikir dia bisa menyeberang dengan berenang. Tapi ada satu masalah di sini. Begitu dia keluar dari air, dia tercengang karena selama ini kolam itu dipenuhi zombie lain yang menunggu untuk menyerangnya. Dan sekarang setelah mereka mendapat sinyal yang jelas, mereka berencana mengepung dan membunuhnya. Sungwon mengamati sekelilingnya. Dia sibuk melihat ke depan, dan saat itulah seekor zombie diam-diam mendekatinya dari belakang, menerjang, dan menjatuhkannya. Orang tua itu menyesal berpikir bahwa Sungwon telah mengambil keputusan yang salah. Dia telah memutuskan untuk mengkhianati bangsanya sendiri, jadi membunuhnya adalah suatu keharusan. Tapi tiba-tiba dia sangat terkejut karena Sungwon sendiri yang menjadi ancaman bagi para zombie. Zombie yang menyerangnya tadi akan segera tamat karena kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Sungwon meneriakkan perkataannya dengan lantang sambil memikirkan putrinya dan menghancurkan kepala zombie itu. Dia berkata bahwa jika ada yang menghalangi jalannya dan mencoba menghentikannya menyelamatkan putrinya, dia akan membunuh mereka semua. Zombie-zombie kotor mendekati pahlawan tampan itu, sementara dia benar-benar melumat otak salah satu rekan mereka. Melihat hal ini, para zombie tidak tahu harus berbuat apa. Sungwon menatap mereka dengan marah dan mereka begitu ketakutan oleh auranya hingga diam-diam masuk kembali ke dalam kolam. Setelah zombie-zombie itu pergi, Sungwon menatap si badut yang tadinya tampak kecewa, namun sekarang mulai tertawa gugup dan menganggap semuanya hanya lelucon. Melihat ini, Sungwon berniat mematahkan lengan satunya lagi agar mereka impas. Tapi saat itulah zombie tua itu berkata bahwa jika Sungwon terburu-buru, mungkin dia tidak akan bisa menyelamatkan putrinya. Namun dengan mengabaikan perkataannya, Sungwon mencuri pakaiannya sebagai hukuman dan menjadikan seorang zombie sebagai kursinya. Dia menjadikan semua orang budaknya tanpa usaha keras. Zombie lainnya berparade di depan Sungwon. Dia bekerja sesuai rencana zombie tua itu dan menurut si orang tua, menyerang pangkalan militer secara langsung tanpa rencana matang bisa berbahaya bagi mereka. Sepertinya ada orang berbahaya di pangkalan yang bisa membuat masalah bagi mereka. Saat pembicaraan ini berlangsung, zombie-zombie di sana gemetar ketakutan di depan Sungwon. Namun mereka tetap tidak ingin berakhir seperti kapten mereka. Karena itu, mereka bercanda dan mencoba menyenangkan hati Sungwon. Lalu Sungwon bertanya lebih lanjut tentang orang berbahaya itu. Seorang zombie yang berani tapi bodoh mencoba menangkap Sungwon diam-diam dan berlari lurus ke arahnya. Namun Sungwon menjatuhkannya dengan tendangan tanpa harus bangkit. Lalu dia menatapnya dan berpikir apakah dia harus memberi hukuman yang lebih berat kepada zombie-zombie ini atau membiarkan mereka menari di air saja. Dia juga merasa aneh melihat zombie ini berlari ke arahnya secara terang-terangan. Dia tidak membuat rencana dan tidak memikirkan konsekuensinya, seolah-olah itu tidak akan berpengaruh padanya. Kapten menjelaskan bahwa tidak semua zombie berpikir sama. Pada kenyataannya, kebanyakan dari mereka benar-benar bodoh. Tapi beberapa zombie seperti kapten ini cerdas dan bisa mengikuti perintah dengan sangat baik. Namun sebagian besar zombie lainnya hanya tahu cara membunuh dan makan. Mereka sangat bodoh hingga menyerang sesama zombie. Ingatan mereka bahkan lebih pendek dari ikan mas. Tapi
Kapten curiga bahwa orang-orang ini tertarik kepada Sungwan karena dari tubuh Sungwan tercium aroma seperti manusia. Sungwan tidak menjawab dan hanya menatap si orang tua yang gemetar ketakutan dan meminta satu kesempatan terakhir untuk membantu. Sungwan mendengarkannya sekali dan memikirkan tentang hidupnya. Kapten sekarang ingin terlihat baik di mata Sungwan. Karena itu, alih-alih menyerang pangkalan secara langsung, dia menyarankan jalan lain kepada Sungwan. Namun Sungwan sekarang tidak peduli lagi dan berkata dengan nada marah bahwa dia akan menyelamatkan putrinya bagaimanapun caranya. Dan siapapun yang menghalangi jalannya untuk mencapai putrinya akan dia bunuh dengan kejam menggunakan tangannya sendiri. Saat dia keluar dari pangkalan, dia berhadapan dengan beberapa zombie. Orang-orang ini bahkan tidak berminat untuk berkelahi karena Sungwan hanya memarahi dan mengusir mereka. Di tengah jalan, dia bertemu dengan sesuatu yang aneh. Seekor gorila besar yang berbeda dari yang lain dan memakan tangan serta kaki manusia seolah-olah itu adalah keripik kentang. Sungwan teringat kata-kata si orang tua. Ingat saat dia bilang ada sesuatu di jalan? Sepertinya dia membicarakan gorila berbahaya ini. Hewan ini mencoba menjelaskan maksudnya dan memperingatkan Sungwan agar tidak masuk ke wilayahnya atau akan ada akibat buruk. Dan seperti yang kita semua tahu bahwa Sungwan bukanlah tipe orang yang menyelesaikan masalah melalui pembicaraan. Dia berlari maju dan mendaratkan tamparan keras di wajah gorila itu, menamparnya begitu keras hingga hewan itu tersungkur ke tanah. Kemudian Sungwan dengan marah menyuruhnya pergi dari sana. Di sisi lain, sekelompok besar zombie sedang mengadakan pesta dansa di sebuah klub. Mereka benar-benar berbeda dari zombie lainnya dan sedang menikmati waktu selayaknya. Manusia, salah satu zombie bahkan menjadi gila dan mulai menunjukkan gerakan dansanya. Seorang pria dengan celana pendek pink menari sambil menggoyangkan bokongnya. Dia benar-benar menikmati setiap momen hidupnya. Pemandangan ini sungguh mengejutkan. Aku tidak pernah mengharapkan hal seperti ini dalam cerita kiamat zombie. Tiba-tiba, gorila yang marah tadi mencengkeram Sungwan dan membenturkannya ke dinding, dan pesta pun berakhir seketika. Lalu si gorila menangkapnya dan terus maju sambil menggila semua zombie di jalannya. Sungwan benar-benar dipukuli habis-habisan. Kemudian dia menerima pukulan kuat yang mematahkan semua giginya yang sempurna. Gorila itu sudah berencana menghancurkan wajahnya dengan serangan berikutnya. Sementara itu, Sungwan hanya memikirkan teknik yang pernah dia baca tentang cara mengalahkan binatang liar. Dalam teknik itu dia belajar bagaimana menggunakan jujitsu untuk mengalahkan hewan besar seperti gorila. Untuk itu, pertama-tama dia harus memposisikan diri dengan mengesampingkan tubuh gorila itu dan akhirnya mengalahkannya dengan mencekik lehernya dari belakang. Tapi semua itu tidak berhasil di sini karena Sungwan dipukuli dengan parah. Saat makhluk gila dan liar ini menghantam Sungwan dari segala sisi, dinding itu hancur total. Dengan setiap pukulan, Sungwan teringat kata-kata si orang tua yang memberitahunya bahwa dia memiliki kekuatan penyembuhan yang berbeda dari yang lain. Gorila itu menekannya ke tanah. Tapi itulah posisi yang ditunggu-tunggu oleh juara jujitsu ini. Mengetahui bahwa zombie lainnya lemah dan tidak bisa sembuh sepertinya, Sungwan menangkap lengan zombie itu. Mengetahui bahwa jika dia mematahkannya, gorila ini akan mendapat pelajaran berharga dan tidak akan menyerang lagi. Dengan sisa tenaganya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan teknik ini, dan alih-alih mematahkan lengan gorila itu, pria ini justru mencabutnya hingga lengannya terlepas. Sementara gorila itu kesakitan dan syok serta tidak mengerti apa yang terjadi. Sungwan berdiri di atas tubuhnya yang terluka. Lalu dia menatap hewan yang gemetar kesakitan itu. Sepertinya gorila itu masih ingin bertarung. Tapi Sungwan sekarang tidak takut lagi pada ronde kedua dan mempersiapkan dirinya untuk menerima lebih banyak rasa sakit. Tapi tiba-tiba matanya berputar cepat melihat sesuatu. Dua anak kecil berteriak dan berlari untuk menyelamatkan ayahnya. Mereka memeluk gorila itu, dan pemandangan ini memicu reaksi emosional dalam diri Sungwan. Sama seperti gorila ini, Sungwan teringat misi aslinya, bahwa dia juga harus menyelamatkan keluarganya. Karena itu, alih-alih membunuh gorila tersebut, dia berlari kembali dengan kecepatan penuh. Di adegan berikutnya, dia telah sampai di pangkalan militer dan meyakinkan dirinya bahwa segalanya akan baik-baik saja begitu dia menemukan putrinya. Dia mengamati gerbang dan melihat dua penjaga berdiri di luar dan mungkin satu lagi di dalam. Itu berarti masuk secara diam-diam akan lebih baik. Oleh karena itu, Master Jujutsu yang kreatif ini melemparkan seorang zombie ke atas kawat berduri dan menggunakan tubuh zombie itu sebagai landasan, sehingga Sungwan bisa masuk ke dalam dengan mudah tanpa terluka. Mendengar teriakan zombie itu, para prajurit mulai melihat ke sana kemari, dan saat mereka sibuk melihat makhluk terinfeksi di kawat berduri, distraksi ini memberi Sungwan kesempatan untuk mencengkeram leher seorang prajurit secara diam-diam. Dia tiba-tiba menangkap prajurit itu dan mengancamnya. Jika dia tidak memberikan informasi tentang Li Bai Yang Ho, dia akan membunuhnya. Prajurit itu sedang sekarat tapi menolak memberikan informasi dan mencoba menembakkan senjatanya. Awalnya Sungwan mengingatkannya bahwa senjatanya tidak akan pernah mengenainya. Namun prajurit itu tetap menembak. Ia menciptakan masalah besar karena suara tembakan bisa menarik perhatian prajurit lain. Sambil melepaskannya, Sungwan menunggu jawabannya, berharap dia akan mengatakan sesuatu sekarang. Prajurit yang keras kepala itu memaki Sungwan. Namun di pikiran Sungwan hanya ada satu hal yang berputar, yaitu wajah cantik putri tercintanya dan juga istrinya yang cantik. Seperti dugaannya, suara tembakan menarik perhatian para prajurit dan mereka segera menyerbu untuk menangkap Sungwan. Namun mereka tidak tahu bahwa saat ini darah Sungwan sedang mendidih karena marah. Dia meluapkan kemarahannya kepada mereka yang telah merenggut dua orang yang paling dicintainya. Sementara para prajurit ini gemetar ketakutan, Sungwan menangkap salah satu dari mereka dan membanting wajahnya ke tanah. Dia mencekik lehernya begitu keras hingga matanya hampir keluar.
keluar. Ini adalah Sersan yang sama yang telah menculik putrinya. Sungwon mengancam akan membunuhnya. Tapi itu tidak cukup karena prajurit itu masih menatapnya dengan pandangan seperti iblis. Sungwon berteriak keras agar putrinya segera dibebaskan. Sambil menekan prajurit itu ke bawah, Sungwon memanggil nama putrinya. Pada saat yang sama, seorang prajurit diam-diam mendekat di belakangnya, menodongkan pistol, dan bertanya mengapa pria ini mencari putrinya di sini. Sungwon berdiri dengan tenang, dan menjelaskan bahwa pria yang baru saja dia banting telah menculik putrinya dan membawanya ke sini. Tentu saja dia datang ke sini untuk mengambil kembali putrinya. Melihat mata kanannya, prajurit itu bertanya dengan cemas apakah Sungwon masih manusia atau seekor zombie. Pertanyaan ini mengingatkan Sungwon pada pertanyaan kapten tua tadi. Jika dia bukan manusia maupun zombie, lalu dia ini apa? Tapi Sungwon sekarang tidak peduli dengan jawabannya dan hanya menuntut putrinya kembali. Prajurit itu tidak mempercayainya dan tidak yakin pada kata-katanya. Melihat hal ini, kemarahannya semakin meningkat dan Sungwon teringat ancaman terakhir dari prajurit bajingan yang berbicara tentang menjual putrinya demi uang. Namun bagi komandan mereka, semua ini sulit dimengerti dan dia berdiri mendengarkan segalanya seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Orang yang menculik putri Sungwon, si prajurit bajingan itu, gemetar ketakutan. Sementara itu, Sungwon meminta komandan untuk memeriksa tanda pengenal militer, Doktek-nya untuk membuktikan perkataannya. Doktek itu tidak ada di sana karena Sungwon telah merampasnya saat perkelahian. Nah, prajurit itu segera berdiri untuk terlihat baik di depan komandannya dan mengingatkan bahwa pria ini telah menyerang pangkalan mereka dan mencoba membunuh mereka. Sambil mengatakan itu, dia segera mencoba mengambil pistolnya. Dan kemudian prajurit bajingan itu hendak menembak, tapi dia menyadari bahwa pistolnya tidak berfungsi. Komandan merampas pistolnya dan berkata dengan kecewa bahwa meskipun seorang sersan, orang ini bahkan tidak bisa menembakkan senjatanya sendiri. Dia begitu bodoh hingga mencoba menembak padahal kunci pengaman, safety trigger, masih aktif, dan tidak hanya itu, si bodoh ini hendak menembak seperti orang gila. Dia sama sekali tidak memikirkan bahwa prajurit lain juga berdiri di sekelilingnya yang bisa saja tertembak secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, seorang prajurit tamtama segera melapor kepada komandan dan memberitahu tentang perbuatan keji Lee Baiyang-ho ini. Mereka telah melihat bahwa dia sebelumnya kembali bersama seorang gadis kecil. Hal ini segera dikonfirmasi oleh Sungwon dan dia memohon untuk bertemu putrinya. Saat mengatakan ini, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Prajurit itu menyuruhnya tenang dan menjelaskan bahwa sersan pengkhianat itu telah berbohong kepada mereka bahwa dia sedang menyelamatkan gadis itu dan akan membawanya ke keluarganya. Mendengar hal ini, Sungwon berteriak marah dan mengatakan bahwa itu semua bohong, lalu memberitahu para prajurit bahwa dialah ayah dari gadis itu. Prajurit itu memberinya solusi untuk masalah ini dan mengatakan akan lebih baik jika pergi bersama sersan karena dia akan membawanya ke putrinya. Namun tiba-tiba Lee Baiyang-ho menjadi gila dan memerintahkan prajuritnya untuk segera membunuh pria itu. Sambil mengalihkan perhatiannya kepada sersan bajingan itu, Sungwon bersiap untuk mencabik-cabiknya. Komandan menengahi dan mengingatkannya bahwa mereka sedang mencoba membantunya. Hal ini membuat Sungwon terpaksa berhenti karena jika dia tidak bekerja sama dengan mereka, akan ada lebih banyak masalah baginya, dan dia akan semakin lama bertemu putrinya. Komandan sekarang mulai memahami situasi ini dengan baik dan mengerti apa yang perlu dilakukan. Dia segera memanggil prajurit yang bersama sersan dalam operasi hari ini. Dua prajurit maju dan dengan cepat membuktikan perkataan Sungwon, mengatakan bahwa Sungwon benar dan memberitahu bahwa mereka telah menyelamatkan seorang gadis dari sebuah department store. Tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya. Komandan juga tidak tahu tentang laporan ini. Sepertinya sersan bajingan ini ingin menangani masalah ini sendirian dan ingin membawa gadis itu ke tempat lain alih-alih membawanya kembali ke pangkalan. Dan masalah ini tidak berhenti di sini. Sepertinya sersan telah melakukan hal seperti ini berkali-kali dan terus menyelesaikan misi tanpa melapor ke pangkalan. Mendengar hal ini, si bajingan berlaga seolah dia sedang melakukan pekerjaan baik. Namun komandan segera menenangkannya dan bertanya mengapa dia tidak memberitahu pangkalan apapun. Sersan itu meledak dalam kemarahannya dan berpura-pura seolah Sungwon sedang menuduhnya. Saat dia sedang membual, Sungwon melakukan kebaikan bagi semua orang dengan mendaratkan pukulan di mulutnya dan membantingnya ke tanah untuk menghentikan bualannya, hingga orang itu pingsan total. Beberapa saat kemudian, mereka pergi ke sebuah ruangan di mana seluruh tubuh Sungwon diperiksa. Dia terlihat sangat kuat dan prajurit itu terkejut melihat struktur tubuhnya yang tidak memiliki satupun luka. Prajurit itu meminta maaf untuk ini, namun menjelaskan bahwa mereka harus melakukan pemeriksaan seluruh tubuh untuk memastikan tidak ada bekas gigitan zombie. Sungwon diberi penutup mata, eye patch, agar dia bisa menyembunyikan matanya yang aneh. Meskipun awalnya dia menolak untuk menerimanya dan mengatakan bahwa matanya berfungsi dengan baik. Namun prajurit itu berkata jika dia menunjukkan matanya kepada semua orang, orang-orang akan menganggapnya zombie dan menyerangnya. Sebenarnya mengherankan bahwa sampai sekarang tidak ada yang melakukannya. Memahami hal ini, Sungwon menerima eye patch tersebut dan meminta informasi dari prajurit. Dia mengetahui bahwa operasi pencarian putrinya akan segera dimulai. Begitu persidangan Lee Baiyang-ho selesai, dia akan menemukan putrinya. Sungwon curiga pada prajurit itu karena ada semacam koneksi dengan sersan tersebut, tapi dia berpikir bahwa saat ini menyelamatkan putrinya lebih penting. Saat dia sedang menanyakan detail persidangan, mereka berdua mendengar suara tembakan dan segera menjauh dari jendela. Sungwon mengetahui bahwa Lee Baiyang-ho telah menjadi gila dan melemparkan granat untuk membunuh semua orang. Ini aneh karena seharusnya sersan itu sedang pingsan di penjara sekarang. Tapi Sungwon menyadari sesuatu dan saat itulah dia melihat sebuah kendaraan keluar dengan cepat dari gerbang pangkalan. Sungwon tidak membuang waktu dan melompat keluar jendela. Dia melakukan
pendaratan yang sempurna dan melihat sersan itu melarikan diri. Melihat hal ini, Sungwan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Mengetahui bahwa itu adalah satu-satunya cara terakhir untuk menemukan putrinya. Jika dia berhasil kabur, akan sulit untuk menemukan putrinya. Saat itu, seorang prajurit dengan motornya segera menyusulnya. Dia menyuruh Sungwan kembali ke pangkalan. Namun alih-alih mendengarkannya, Sungwan naik ke motornya dan menyuruh prajurit itu memacu motornya dengan kecepatan penuh. Prajurit itu berkata bahwa ditumpangi dua orang akan membuat motor melambat, tapi dia sangat gila untuk ikut dalam misi Sungwan. Tiba-tiba melalui transmisi radio datang perintah resmi dari komandan. Komandan dengan tegas mengatakan bahwa Li Bai Yang Ho tidak boleh dibiarkan kabur dalam keadaan apapun dan jika perlu, bunuh dia. Sungwan dan prajurit itu sekarang dalam sebuah misi dan memacu motor dengan kecepatan penuh mengejar Li Bai Yang Ho. Sungwan menjelaskan situasinya dan memberitahu bahwa dia sedang mengejar Li Bai Yang Ho. Saat komandan memberikan perintahnya, tiba-tiba transmisi radio mulai terputus. Sinyalnya berubah dan Sungwan mendengar instruksi komandan. Dia menyuruhnya untuk menghentikan sersan bagaimanapun caranya. Mendengar hal ini, dia mulai mengejar sersan dengan kecepatan penuh untuk menghentikannya dan semakin mendekat. Prajurit itu menyuruh Sungwan menembak ban mobil dengan senapan yang ada di punggungnya. Sambil segera membidik, Sungwan mengunci tembakannya. Namun sayangnya, tembakan pertamanya meleset karena kurangnya pengalaman. Tapi dia meyakinkan prajurit itu bahwa dia tidak akan meleset pada tembakan kedua. Namun alih-alih mendengarkan perintah Sungwan, prajurit itu menghentikan motor dan dengan cepat membidik sendiri ban mobil tersebut, tapi sayangnya tembakannya juga tidak mengenai ban. Sungwan meminta untuk mencoba sekali lagi. Namun dia menolak memberi kesempatan kedua kepada Sungwan. Akhirnya tembakan pertama prajurit mengenai ban kendaraan. Hal ini membuat mobil mulai tergelincir. Melihat hal ini, mereka naik motor kembali dan mulai mengejar mobilnya. Mereka berbelok tajam ke kiri saat mengejar mobil tersebut. Namun begitu mereka berbelok, sersan bajingan itu sudah menunggu mereka di sana dengan granat di tangannya. Tiba-tiba dia melemparkan granat tersebut. Namun Sungwan dengan kekuatannya menghentikan granat itu di udara dan menyelamatkan prajurit itu. Sersan sekarang tidak punya pilihan lain dan menjadi sangat tidak berdaya. Sungwan melangkah ke arahnya untuk mengakhirinya dengan serangan terakhir. Namun tiba-tiba seluruh rencananya berantakan. Sebuah van tiba-tiba menabraknya dan dia terpental jauh. Sersan sekali lagi lolos dari maut. Pintu terbuka dan beberapa perampok keluar dari van untuk menyelamatkan sersan bajingan itu. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang menjalankan bisnis penjualan anak. Melihat hal ini, prajurit menyadari bahwa jumlah mereka terlalu banyak sehingga dia tidak bisa melawan mereka sendirian. Dia memikirkan strategi, mungkin dia bisa melepaskan tembakan peringatan dan menunggu bantuan reinforcements atau mengambil tindakan sendiri untuk menyelamatkan Sungwan. Namun prajurit itu tahu kenyataannya bahwa bantuan tidak akan datang dan Sungwan pasti mengalami luka serius sekarang. Jadi dia pun tidak bisa membantunya. Pilihan terbaik baginya adalah menembak ban van agar rusak dan kemudian bersembunyi di suatu tempat. Jadi dia melakukan persis seperti itu dan bersembunyi di balik motor menunggu kesempatan yang tepat. Rencananya secara teori sempurna, tapi dia melupakan satu hal yang penting, yaitu bahwa dia berada di kota yang dipenuhi zombie. Karena membuat kebisingan seperti itu, prajurit itu telah menarik sekelompok besar zombie ke arahnya yang kini muncul di depannya. Prajurit itu mendapat kilas balik saat dia berada di kelas dan para prajurit sedang diberi pengarahan tentang titik lemah zombie. Menghadapi kerumunan zombie bukanlah lelucon. Jadi seseorang harus cerdas untuk merusak titik lemah mereka, yaitu otak. Menyerang otak akan menghentikan pergerakan mereka, dan jika seseorang menghancurkan saraf di tulang belakang leher, cervical spine, maka zombie itu akan mati sepenuhnya. Namun satu-satunya cara untuk selamat dari kerumunan zombie adalah dengan meledakkan granat dan melakukan bunuh diri. Prajurit itu sekarang seolah sudah menyerah. Dia memegang granatnya erat-erat dan gemetar, tapi tetap menunjukkan keberaniannya. Dia ingin mengatur waktu. Ledakan saat semua zombie berkumpul di sekelilingnya dan berharap Sungwan akan menyelesaikan urusan dengan geng itu. Namun dia sangat terkejut melihat sesuatu yang aneh karena tiba-tiba semua zombie mulai menari. Prajurit itu benar-benar heran dan berpikir apa yang sedang terjadi. Dia berpikir mungkin dia sudah gila karena takut mati. Karena tidak mungkin zombie-zombie ini mulai menari bukannya memakan otaknya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ekspresi wajah zombie-zombie ini terlihat jelas, seolah-olah mereka sedang berusaha keras untuk menyenangkan seseorang. Ini bukan sebuah ritual, melainkan mereka melakukannya karena ketakutan. Zombie-zombie ini benar-benar takut karena mereka ingin tetap hidup. Tidak seperti itu, mereka akan hancur berkeping-keping karena di depan mereka bos mereka telah dipukuli habis-habisan. Meskipun mereka menari dalam kegilaan, tapi prajurit itu melihat kapten zombie dari kejauhan. Saat itulah kapten mereka datang ke sana. Orang ini datang untuk Sungwan yang perlahan-lahan bangkit dan kali ini terlihat jauh lebih marah dari sebelumnya. Kapten melihat tatapan matanya yang penuh kemarahan dan menundukkan kepala untuk memberi hormat kepada seniornya. Sementara Sungwan tampak benar-benar bingung. Dia tidak mengerti mengapa zombie-zombie itu tiba-tiba menyingkir dari lokasi dan tidak ada yang menjelaskan apapun padanya. Sungwan memakai kembali eye patch-nya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sini. Prajurit itu berpikir mungkin ingatan orang ini telah hilang. Jadi dia menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi pada Li Bai Yang Ho. Hal ini menciptakan gema yang menyakitkan di pikiran Sungwan. Semua ingatannya kembali. Dia juga ingat saat dia sedang mengejar
mengejar sersan bajingan itu. Mereka sudah begitu dekat untuk menangkapnya, tapi kemudian dia ditabrak oleh Van. Di sisi lain, prajurit itu melihat seseorang dari jauh, tapi itu bukan zombie, melainkan seorang wanita dan putrinya yang sedang memohon perlindungan. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat yang aman. Wanita itu memberitahu Sungwan bahwa mereka telah diserang oleh kerumunan zombie dan dia sekarang ingin pergi ke tempat yang aman. Tapi Sungwan tidak bisa melakukannya karena dia sendiri sedang dalam sebuah misi. Wanita itu memohon padanya dan berkata jika mereka tidak membantu wanita itu, dia dan anaknya tidak akan bisa bertahan hidup. Memahami situasi tersebut, Sungwan mengutamakan kebutuhan mereka di atas misinya sendiri dan memerintahkan prajurit itu untuk membawa keduanya ke tempat yang aman sementara dia sendiri akan pergi mencari putrinya. Ini adalah rencana yang berbahaya karena prajurit itu juga mengerti bahwa ini bukan pekerjaan mudah. Karena itu, Sungwan ingin tahu segalanya tentang Van tersebut agar dia bisa mengejarnya. Prajurit itu memberikan detail lengkap tentang model Van tersebut dan memberitahu bahwa semua orang di sana memiliki tato pelaban di tangan mereka. Selain itu, dia juga kembali memperingatkan Sungwan tentang bahaya pergi sendirian. Tiba-tiba wanita itu berbicara dan bertanya apakah orang-orang yang membawa putrinya adalah orang yang sama dengan yang diceritakan prajurit itu. Ketika Sungwan mengiyakan, wanita itu dengan takut memberitahu bahwa putrinya sendiri juga dibawa oleh orang-orang itu. Berpikir bahwa mungkin dia memiliki petunjuk, Sungwan meminta lebih banyak informasi darinya yang bisa membantu melacak geng tersebut. Wanita itu memberitahu bahwa bisa jadi Maena berada di rumah perlindungan, shelter house, karena rumah perlindungan mereka membeli anak-anak kecil untuk menjaga mereka tetap aman. Selain itu, dia memberitahu bahwa baru beberapa hari yang lalu beberapa anak telah dibeli. Sungwan merasa hancur dan bertanya tentang putrinya, sambil menceritakan gaya rambut dan kaos pink yang dipakainya. Sayangnya, wanita itu tidak tahu apa-apa karena anak-anak di shelter sering berganti pakaian. Dia berkata bahwa memeriksa shelter terlebih dahulu adalah ide yang bagus, dan setelah itu dia bisa melanjutkan misinya. Sungwan menerima saran ini. Sementara prajurit itu berkata bahwa mempercayai perkataan wanita asing bisa membawa mereka ke dalam bahaya. Namun demi memikirkan keselamatan putrinya, dia mengabaikan itu semua dan berkata untuk pergi. Tidak peduli seberapa besar bahaya yang akan dia hadapi, dan dengan demikian kelompok ini memutuskan untuk pergi bersama ke shelter dan sampai di sana bersama wanita yang memperkenalkan mereka. Sepertinya ada beberapa prosedur masuk di sana yang harus dilalui dan ini sama seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu pemeriksaan seluruh tubuh dalam kondisi telanjang. Hal yang lucu adalah, Sungwan sekarang sudah mulai terbiasa dengan ini. Inspektur sangat terkesan dengan fisiknya. Awalnya Sungwan menganggapnya sebagai pujian karena tidak ada luka di tubuhnya. Namun ketika dia melihat inspektur tua itu tersipu malu, Sungwan tiba-tiba merasa ngeri. Saat dia menyadari bahwa orang tua ini sebenarnya gay dan merasa terkesan dengan tubuhnya. Setelah itu, inspektur mencoba melepas eye patch dari wajah Sungwan. Namun Sungwan menangkap tangannya. Dia berkata bahwa mereka telah mengikuti semua instruksi. Tapi di mata prajurit, satu hal ini bisa menjadi masalah besar karena jika dia menunjukkan matanya, orang-orang itu akan curiga. Sungwan berkata bahwa seluruh tubuhnya sudah diperiksa, jadi seharusnya tidak ada kecurigaan lagi. Orang itu begitu gila hingga dia menodongkan pistol ke kepalanya dan bersikeras agar eye patch-nya diperiksa. Tapi orang tua ini lupa bahwa dia sedang berurusan dengan dua pria muda, apalagi salah satunya adalah master jujitsu. Sungwan membantingnya ke tanah, menempatkannya dalam posisi di mana dia tidak bisa mengancam siapapun. Inspektur tua itu terkejut dan berpikir apa yang sedang terjadi. Sungwan berkata bahwa dia hanya membalas ancaman pistolnya. Jika pada akhirnya dia tidak menahan agar tidak jatuh, kepalanya pasti sudah pecah. Saat semua ini terjadi, orang-orang lain masuk setelah mendengar keributan untuk menangkap mereka berdua. Inspektur tua berkata jika Sungwan melepas eye patch-nya, mereka tidak akan punya masalah. Orang-orang lainnya mengancam jika dia tidak menuruti perintah mereka akan menembak Sungwan dan kembali mengingatkan bahwa satu-satunya cara keluar dari masalah ini adalah dengan melepas eye patch. Sekarang saat tiga orang tua memegang shotgun sambil menatapnya, Sungwan mengerti bahwa dia bisa menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk mengalahkan semua orang. Tapi masalahnya adalah dengan melakukan itu semua orang akan tahu bahwa dia adalah zombie dan rahasianya akan terbongkar, dan dia sama sekali tidak menginginkan itu. Jadi dia menunggu agar sebuah keajaiban terjadi dan dia bisa selamat, dan akhirnya keajaiban datang dalam bentuk wanita yang membawa mereka ke sini. Dia mengingatkan orang-orang tua itu bahwa pria ini telah menyelamatkan nyawanya. Kapten orang tua tetap bersikeras agar eye patch dilepas. Akhirnya Sungwan setuju dan melepas eye patch-nya, namun dia menggunakan sebuah trik. Dia melepas eye patch-nya tapi tidak membuka matanya dan mengatakan bahwa dia kehilangan matanya dalam sebuah kecelakaan. Ini adalah langkah yang sangat cerdas dan dia berlaga seolah dia merasa sedih karena menunjukkan hal itu. Karena itulah dia tidak ingin menunjukkan dengan melepas penutupnya. Kapten tua berkata dengan sedikit kecewa bahwa jika dia mengatakannya lebih awal, tidak perlu ada drama seperti ini. Setelah inspeksi, Sungwan berkata bahwa dia hanya ingin bertemu Maena. Namun kapten tua berkata dengan marah bahwa anak-anak sedang tidur dan mereka tidak boleh diganggu. Setelah dia pergi, wanita itu meminta maaf atas nama mereka dan menjelaskan bahwa orang tua ini keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Sungwan menyadari kesalahannya dan berpikir bahwa dia bisa menangani situasi ini dengan lebih baik. Seperti yang dikatakan orang tua itu, dia menunggu sampai pagi hari untuk memeriksa shelter. Kemudian Sungwan dan prajurit itu ditempatkan di sebuah ruangan. Prajurit itu menyarankan untuk berbagi tugas jaga setiap 2 jam dan berkata bahwa tidak aman
berlebihan untuk mempercayai orang asing, dan keuntungan ada pada kewaspadaan mereka. Sungwan setuju dengan hal ini dan menyuruh prajurit itu tidur sebentar terlebih dahulu karena dia tidak sedang ingin tidur. Prajurit itu merasa oke dan memintanya untuk membangunkannya 2 jam lagi. Beberapa waktu berlalu dan Sungwan menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa tidur, tidak sedikit pun. Awalnya dia mengira ini adalah efek samping dari stres, tetapi kemudian dia berpikir bahwa efek seperti ini mungkin karena kekuatannya. Karena bosan, Sungwan memutuskan untuk berjalan-jalan di luar. Saat itulah dia teringat tentang tugas jaga malam. Jadi dia menggambar sesuatu di atas mata prajurit itu agar orang-orang mengira dia sedang bangun. Setelah itu dia keluar sendirian dan melihat gadis kecil yang dia temui sebelumnya. Gadis itu melemparkan bola ke arahnya dan memintanya untuk mengoper kembali. Meskipun Sungwan memahami perasaan gadis itu, tapi menurutnya lebih baik baginya untuk tidur. Namun gadis itu keras kepala dan tahu bahwa dia akan pergi besok. Kalah oleh perasaan tulus terhadap anak-anak, Sungwan setuju untuk bermain selama 10 menit. Saat bermain, dia mengetahui nama gadis berusia 7 tahun itu. Namanya Amyong yang seumuran dengan Meena. Mendengar ini, Sungwan berpikir suatu hari ketiganya bisa bermain bersama. Gadis itu sangat senang mendengar tentang bermain bersama putrinya dan pembicaraan mereka berlangsung lebih dari 10 menit. Myong masih ingin bermain lagi. Namun Sungwan menyuruhnya tidur karena tidur itu penting. Dia menggendongnya dan membawanya kembali ke ibunya. Saat itulah Sungwan terkejut saat mengetahui bahwa wanita itu bukanlah ibu Myong. Setelah berpikir, dia ingat bahwa wanita itu tidak pernah memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Dia mengerti bahwa Amyong juga merupakan salah satu anak yang diselamatkan. Gadis malang itu memohon kepada Sungwan agar dia tidur bersamanya. Melihatnya, dia teringat akan ayahnya dan ingin merasakan kasih sayang itu. Kata-katanya menyentuh hati Sungwan dan samudera ingatan muncul di pikiran Sungwan. Dia ingat malam ketika dia tidur bersama putrinya. Meena juga membicarakan hal yang sama persis. Dia akan segera masuk ke sekolah dasar namun dia masih sering tidur di dekat ayahnya. Wajahnya yang lucu dan polos sangat mengingatkan Sungwan pada putrinya hingga dia mengabulkan permintaan Myong. Di adegan berikutnya, keduanya sedang tidur di ranjangnya. Keesokan paginya adalah waktu sarapan. Makanannya cukup enak dan tugas menyajikan makanan adalah bagian dari wanita tersebut. Prajurit itu mengetahui bahwa orang-orang ini menanam sayuran mereka sendiri dan juga mengumpulkan beberapa sumber daya dari pegunungan. Semua ini dimungkinkan berkat orang-orang tua tersebut. Sebenarnya seluruh kelompok ini sebagian besar terdiri dari orang tua. Hal yang mengkhawatirkan adalah jika terjadi masalah, orang-orang ini begitu lemah sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil sarapan, prajurit itu memberitahu bahwa penghitungan akan segera dilakukan dan mungkin Meena akan ditemukan di sana. Sungwan dipenuhi harapan dan menyetujui hal itu. Saat dia hendak berterima kasih kepada prajurit tersebut, dia seketika tersentak karena wajah prajurit itu jatuh ke meja dan makanannya berserakan di lantai. Suasana ketakutan menyelimuti aula tersebut. Orang-orang tua itu menatapnya seperti burung elang seolah-olah mereka telah merencanakan ini semua, dan wanita itu ternyata adalah wanita yang paling gila dan yang paling berbahaya. Pada saat ini, Sungwan menyesal karena tidak mendengarkan kata-kata prajurit. Namun sayangnya sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena tubuhnya sendiri mulai pingsan akibat efek makanan tersebut. Akhirnya Sungwan pingsan. Tak lama kemudian dia sadar kembali dan saat membuka matanya, dia melihat seekor zombie sedang memakan sebuah tangan. Zombie gila itu berlari ke arah wajahnya tapi tiba-tiba berhenti karena dia terikat rantai. Sungwan menjadi marah, namun merasa lega melihat prajurit itu masih hidup. Hal baiknya adalah, zombie itu tidak bisa menjangkau mereka, atau setidaknya tidak sekarang. Prajurit itu memberitahu bahwa mereka berada dalam situasi buruk tapi ini masih bisa ditangani. Lagi pula jika orang-orang tua itu benar-benar ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah melakukannya dari tadi. Saat ini pilihan terbaik mereka adalah menunggu dan melihat apa yang terjadi. Karena ketakutan yang dirasakan Sungwan, wanita itu muncul dari bayang-bayang dan berkata bahwa dia sudah muak dengan rencana tersembunyi para orang tua yang sama sekali tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan tampaknya dialah dalang gila yang menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi semua orang. Prajurit itu menunjukkan jalan keluar dan berjanji jika dia ikut kembali ke pangkalan bersamanya, dia akan mengurus pengampunan atas kejahatannya. Namun wanita gila itu tidak setuju dan berkata bahwa militer pun hanya memikirkan untuk menyelamatkan anak-anak dan tidak peduli pada orang lain. Sebenarnya, orang-orang ini sudah menghubungi militer. Menurutnya, bernegosiasi dan bekerja sama dengan mereka jauh lebih baik. Maka hati Sungwan pun hancur dan dia bertanya dengan nada kesal apakah ceritanya tentang menyelamatkan anak-anak juga bohong. Wanita itu menjawab bahwa itu bukan bohong. Mendengar ini, Sungwan bertanya padanya tentang putrinya. Wanita itu awalnya tercengang, lalu mulai tertawa dan mengejek Sungwan karena telah mempercayai cerita bohongnya. Menatapnya dengan pandangan penuh amarah, wanita itu berkata bahwa dia mengumpulkan anak-anak bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Saat Sungwan bertanya tentang misi aslinya, wanita itu menceritakan sebuah kisah bahwa tubuh anak-anak kecil sepenuhnya kebal terhadap infeksi zombie. Berpikir seperti itu, wanita gila ini memutuskan bahwa jika dia terus memberi makan putrinya dengan tubuh anak-anak kecil, maka suatu hari dia akan kembali menjadi manusia. Dan ya, gadis yang dirantai yang sedang memakan daging itu sebenarnya adalah putrinya. Dia menatap putrinya dengan penuh kasih sayang, sementara prajurit itu meneriakinya tentang betapa biadabnya tindakan itu. Wanita itu tidak peduli. Dia berkata bahwa hanya menurut mereka saja begitu. Menurut wanita itu, apa yang dia lakukan adalah benar. Tapi bagi Sungwan situasi ini persis sama. Dia juga putus asa untuk menyelamatkan putrinya. Dan saat itulah kenyataan pahit lainnya terungkap. Sungwan melihat bola sepak yang sama yang dia mainkan dengan
dengan Amyong tadi malam. Ketakutan dan keputusasaan menyelimuti wajahnya saat dia mengingat wajah Myeong. Dia bertanya dengan takut apa yang terjadi pada semua anak di shelter. Sebagai jawaban, wanita gila ini berkata bahwa dia hanya memberi makan putrinya. Ini hanyalah sebuah pengorbanan dan tidak lebih. Mendengar perkataannya, tubuh Sungwon mulai gemetar dan dia mengajukan pertanyaan yang mengerikan tentang apa yang terjadi pada Amyong. Wanita itu menatapnya dengan mengejek dan berkata bahwa dia bahkan tidak tahu nama gadis itu, lalu memberitahu bahwa dia sudah mati. Hati Sungwon hancur dan dia menjadi gila sepenuhnya. Dengan segenap kekuatannya, dia berteriak mencoba memutus rantainya. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, wanita gila itu dengan cepat menaruh sebuah pisau di kepalanya dan mulai memukulnya. Melihat adegan mengerikan ini, prajurit itu semakin menjadi gila. Dia merasa menyesal karena telah ikut serta dalam semua perbuatan keji Sersan Lee Bai Yang Ho. Setiap kali Sersan bekerja atas kemauannya sendiri tanpa melapor ke pangkalan, prajurit itu akan bertanya padanya. Namun Sersan akan memarahinya. Meskipun prajurit ingin agar anak-anak aman di pangkalan, namun Sersan setiap kali ia selalu menentang saran yang diberikan dan menganggap hal itu hanya membuang-buang waktu semua orang. Selama masa itu, sang prajurit dipaksa bungkam dan menelan semua perintah, sementara dunia perlahan tenggelam dalam keputusasaan. Ia seolah telah mematikan nalar logikanya sendiri. Namun, tampaknya hal yang sama juga menimparkan rekannya. Mereka berhenti berpikir dan hanya menjadi pion yang patuh. Keadaan ini terus berlangsung hingga Songwon menerobos masuk ke dalam markas, membara dalam amarah demi menemukan putrinya yang hilang. Sang prajurit menyadari bahwa ia harus melepaskan diri dari belenggu ini dan berhenti menjadi bagian dari misi yang keji. Ia tak lagi ingin bungkam, ia bertekad untuk mengubah keadaan. Maka, ia mulai membela pihak Songwon dan mendukung misinya tepat di depan sang komandan. Dengan langkah ini, prajurit itu berharap dapat menebus segala dosanya dan melakukan semacam penebusan atas kebisuan serta kebutaan yang ia biarkan terjadi selama ini. Namun pada akhirnya, wanita gila itu mengkhianati dan memperdaya mereka semua. Situasi ini benar-benar berubah menjadi malapetaka baginya. Kini, wanita itu telah membawanya keluar dan menawarkan tempat perlindungan dengan satu syarat mutlak. Ia harus mematuhi segala perintahnya. Namun, sang prajurit hanya bisa meratapi kesalahannya. Berapa kali ia memperingatkan Songwon untuk tidak mempercayai orang asing, namun, ia sendiri justru terjebak dalam perangkap mereka dan memakan hidangan beracun itu. Pemikiran itu menenggelamkannya ke dalam ketakutan dan keputusasaan yang mendalam. Ketika air mata mulai mengalir, wanita gila itu tampak terkejut. Untuk mempermalukannya lebih jauh, ia membawa kerumunan orang agar mereka semua menertawakan wajahnya yang sedang menangis. Pikiran sang prajurit telah benar-benar hancur. Ia terus meracau memohon ampun atas segala kesalahannya. Sementara, wanita gila itu justru menarik kegirangan melihat kondisi sang prajurit yang menyedihkan. Ia menamparnya, mengingatkan bahwa ia harus kembali menjadi prajurit tangguh seperti dulu selama wanita itu masih ingin mempermainkannya. Rekan-rekan tua di gengnya mulai menendang tubuh sang prajurit. Namun, kondisinya sudah sedemikian parah hingga ia bahkan tak lagi merasakan sakit. Ia hanya merasakan depresi yang menghujam jantungnya saat mereka menginjak-injaknya layaknya bola sepak. Akhirnya, ia melafalkan nama Songwon dan memohon maaf karena telah membiarkan hal buruk terjadi. Ia sebenarnya bisa saja menghentikan Sersan itu lebih awal, namun ia bahkan tidak melaporkan insiden pangkalan tersebut. Orang-orang di geng wanita itu berpikir bahwa pria ini mungkin sudah kehilangan akal sehatnya, mungkin karena siksaan yang ia terima. Seketika, Songwon tersadar saat mendengar namanya sendiri. Tubuhnya mulai beregenerasi, tumpukan tulang belulannya mulai menyatu kembali. Ia mulai membentuk wujudnya semula. Sebenarnya, saat wanita itu menyerangnya secara diam-diam, ia mengira telah menghabisi Songwon dan mencabik-cabik tubuhnya. Namun, pria ini kini bangkit dari titik nol, merayap layaknya binatang buas yang kehilangan akal. Anggota geng tersebut mulai diliputi ketakutan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pria tua itu memberi isyarat bahwa ini adalah monster. Tanpa membuang waktu, mereka pun mulai menghujani Songwon dengan tembakan. Peluru menembus tubuhnya, namun kini semuanya sia-sia. Sang prajurit terpaku melihat kemampuan penyembuhan Songwon yang luar biasa. Saat itu juga, kilas balik melintas di ingatannya. Songwon adalah zombie yang pernah ia tembak dari kejauhan. Meski peluru telah bersarang di kepalanya, ia terus berlari ke arah mereka. Dan kini ia telah berubah menjadi monster buas yang akan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalannya demi menyelamatkan putrinya. Namun sebelum itu, ia akan menghabisi mereka semua yang telah membuat Emma Yang dan dirinya berakhir seperti ini.